Halo teman-teman kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, menjelaskan kronologi perlawanan Tondano I dan II di Minahasa. Kedua, menjelaskan kronologi perlawanan Patimura di Maluku. Ketiga, menjelaskan kronologi perlawanan kaum Patri. Keempat, menjelaskan kronologi perlawanan Pangeran Diponegoro. Pertama, kita akan membahas tentang perlawanan Tondano I dan II di Minahasa. Tondano I. Perang Tondano I terjadi karena usaha VOC untuk memonopoli beras di Minahasa. VOC meminta rakyat Minahasa untuk menjual berasnya kepada VOC agar VOC dapat melakukan monopoli beras di Sulawesi Selatan. Akan tetapi permintaan ini ditolak oleh rakyat Minahasa. Hal ini membuat VOC marah. Lalu selanjutnya, VOC membendung Sungai Tamberan sehingga membanjiri permukiman penduduk Minahasa. Orang-orang Minahasa kemudian memindahkan tempat tinggalnya di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. VOC terus melakukan tekanan. Mereka mengepung permukiman baru orang Minahasa di Danau Tondano. Setelah itu, Simon Kosh kemudian memberikan ultimatum yang isinya orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC, membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi. Tetapi ultimatum ini tidak diindahkan oleh orang-orang Minahasa, bahkan melakukan penyerangan. Akhirnya VOC kalah lalu pasukannya ditarik mundur ke Manado. Berikutnya Perang Tondano kedua. Salah satu kebijakan Daendels untuk melawan pasukan Inggris yakni merekrut pasukan dari suku-suku pemberani di Nusantara seperti suku Dayak, suku Madura, dan terakhir yaitu suku Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Hertig, Residen Manado Prediger, segera mengumpulkan para akung agar menyediakan pasukannya yang nantinya dikirim ke Jawa. Rencana Belanda ini mendapat penolakan dari orang-orang Minahasa, bahkan para akung justru menyatukan kekuatan untuk melawan pasukan Belanda. Salah seorang pemimpin akung melakukan perlawanan bernama Akung Lontok. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Tamberan. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang dari Danau Tondano dan pasukan yang lain menyerang Winawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Winawanua. Setelah pada hari tanggal 24 Oktober pagi harinya, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Winawanua. Tiba-tiba, dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Lalu, pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur. Seiring dengan itu, Sungai Tamberan yang dibendung mulai meluap, sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Bahkan, terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Dalam suasana kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano harus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Muraya milik para pejuang hancur bersama rakyat. Berikutnya, Patimura angkat senjata. Berdasarkan Traktat London tahun 1814,
Semua jajahan Belanda yang direbut Inggris dikembalikan kepada Belanda termasuk Indonesia. Penindasan Belanda terhadap bangsa Indonesia juga dilakukan kembali oleh orang-orang Belanda. Hal ini menimbulkan perlawanan, khususnya Patimura di Saparau, Maluku. Begini latar belakangnya. Bila kita melihat pada masa Inggris, kehidupan penduduk Indonesia mulai membaik. Kebijakan Inggris tidak memberatkan rakyat. Bahkan Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat seperti penghapusan kerja rodi dan penyerahan wajib. Lalu juga membeli rempah-rempah secara tunai dan memberikan kebebasan untuk berniaga. Sedangkan nanti pada masa Belanda, pertama-tama Belanda berhasil menduduki benteng Dorset di Pulau Saparau, Maluku. Setelah berhasil merebut Maluku, maka Belanda menerapkan kembali kebijakan lama seperti kerja rodi, dan bahkan rakyat diwajibkan membuat garam dan ikan asin untuk diangkut ke kapal-kapal Belanda. Kondisi ini mendorong penduduk Maluku mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda. Berikutnya jalan perlawanan. Perlawanan di Pulau Saparau dipimpin oleh Thomas Matulesi, atau biasa kita kenal Patimura, seorang mantan tentara Inggris. Ia dibantu oleh Antonie Rebock, Thomas Patiwell, Philip Slatumahina, Said Parintah, Ulu Paka, dan Christina Marta Tiahau. Mereka menggerakkan rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintahan kolonial Belanda. 15 Mei 1817, mereka membakari perahu-perahu Belanda di Pelabuhan Partok. Patimura mengepung benteng Dorset. Dalam pertempuran ini, Jenderal Van der Berg tertembak mati, sehingga Maluku berhasil menduduki benteng Dorset ini. 15 Mei 1817, bersamaan, Belanda juga mendatangi pasukan dari Ambon. Tetapi berhasil dikalahkan oleh pasukan Maluku. Bulan Juli, Belanda kembali mengirimkan pasukannya ke Saparau untuk merebut benteng Dorset, namun gagal. Nah, bulan Agustus akhirnya berhasil menduduki benteng Dorset. Patimura memerintah pasukannya untuk meninggalkan benteng dan bergerila melawan Belanda. Berakhirnya perlawanan. Belanda membuat sayembara bila berhasil menangkap Patimura akan diberikan hadiah sebesar 1.000 gulden dan 500 gulden bagi pemimpin rakyat Maluku lainnya. Akan tetapi tidak menggiurkan rakyat Maluku. Oktober 1817, Belanda menggerakkan pasukannya. November 1817, Belanda berhasil menangkap Patimura, Antonio Rebock, Thomas Patiwell, dan Raja Tiwo. 16 Desember, Patimura dihukum mati di tiang gantungan Ambon. Sedangkan Christina Marta Tiahau yang berusaha melanjutkan perang gerila akhirnya juga tertangkap. Ia tidak dihukum mati, tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa sebagai pekerja rodi. Berikutnya Perang Patri. Meskipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, sebagian besar dari mereka masih memegang teguh adat dan menjalankan sebagian kebiasaan lama seperti minum-minum keras, berjudi, dan menyabung ayam masih sering dilakukan. Pada awal abad ke-19 di Minangkabau muncul kaum Patri yang ingin memurnikan ajaran Islam. Kaum Patri dibentuk oleh masyarakat Minangkabau yang baru pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Semula dipimpin oleh Tuanku Nan Receh, kemudian dibantu Datuk Bandaharo, Tuanku Pasaman, dan Malim Basa atau biasa dikenal sebagai Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol mampu mengorbankan semangat perkawanan terhadap kaum adat
demi memperbaiki moral masyarakat agar sesuai tuntunan agama Islam. Akibat gerakan kaum Patri, kedudukan kaum adat yang terdiri atas para raja dan bangsawan Minangkabau menjadi genting. Di bawah pimpinan Suroso, kaum adat melakukan perlawanan, akan tetapi mampu dilakukan oleh kaum Patri. Setelah kalah, kaum adat meminta bantuan Belanda. Dalam perjanjian yang ditandatangani 10 Februari 1821, secara resmi Minangkabau diserahkan kepada Belanda. Jalan Perang Patri dapat dibagi menjadi 3 tahap fase. Pertama itu terjadi 1821 sampai 1825, fase kedua 1825 sampai 1830, fase ketiga 1830 sampai 1838. Perang Patri fase 1. Fase 1 adalah masa awal Belanda ikut campur dalam urusan kaum adat, ditandai dengan pengerangan pos-pos dan patroli Belanda. Fase 1 ini dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nanrenceh dan berhasil menguasai Sungai Puar, Guguk, Sigandang, Tanjung Alam dan Bonio. Belanda kewalahan sehingga mengambil jalan damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, Belanda mengadakan kesepakatan kepada kaum Patri. Akan tetapi, masa-masa damai ini justru dimanfaatkan oleh Belanda, mengambil kembali beberapa wilayah yang berhasil dikuasai oleh kaum Patri. Akhirnya, kaum Patri membatalkan perjanjian damai dengan Belanda. Pasukan Patri di bawah pimpinan Imam Bonjol kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Fase kedua, 1825-1830. Fase kedua, Perang Patri bersamaan dengan terjadinya perang di Penegoro di Pulau Jawa. Agar lebih berkonsentrasi dengan penumpasan perlawanan perang di Penegoro, Belanda melakukan perundingan damai dengan kaum Patri. Kolonel de Struys melakukan kesepakatan namun tidak ditanggapi oleh kaum Patri. Belanda mengutus Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk Tuanku Imam Bonjol. Sulaiman Al-Jufri ini adalah saudagar keturunan Arab. 15 November 1825 terjadi perjanjian antara Belanda dengan kaum Patri yang ditandatangani oleh Tuanku Nanrenceh dan Tuanku Lintau. Perjanjian ini membuat kaum adat kecewa karena Belanda justru melakukan perdamaian dengan kaum Patri. Masa damai ini dimanfaatkan oleh kaum Patri untuk menghimpun kekuatan. Kaum Patri juga melakukan beberapa serangan ke wilayah kekuasaan kaum adat dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang menjaganya. Perang Patri fase ketiga. 1830 Belanda kembali mengerahkan pasukannya ke Sumatera Barat dengan menerapkan taktik benteng stelsel untuk mempersempit ruangan kaum Patri. Akibatnya, pasukan Patri melemah dan beberapa pemimpin Patri menyerah. Kaum adat dan kaum Patri bergerila bersama melawan pasukan Belanda. Belanda saat itu mendatangkan pasukan dari Jawa yang telah menyelesaikan perang di Penegoro. Belanda mengepung benteng Bonjol yang menjadi benteng kekuatan kaum Patri. Pada 16 Agustus 1837, Belanda merebut benteng Bonjol. Bulan Oktober 1837, Imam Bonjol ditangkap dalam perundingan di Padupuh dan mengasingkannya ke Manado. Berikutnya Perang di Penogoro. Abad ke-19 Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4, yakni Kesunanan,
Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Terpecahnya kerajaan Mataram ini menyebabkan kekuasaan Mataram semakin sempit. Pendapatan dan kekayaan juga semakin menurun. Nah, untuk menambah penghasilan raja-raja Jawa, maka mereka menarik pajak seperti pajak jembatan, jalan, dan pasar. Keberadaan pajak-pajak ini menyebabkan beban rakyat semakin berat. Para pembesar Belanda menghendaki duduk sejajar dengan raja pada waktu kunjungan di keraton. Keadaan ini menimbulkan kekecewaan di antara golongan bangsawan. Mereka menganggap martabat kerajaan merosot akibat tindakan Belanda tersebut. Latar belakang dari Perang Diponegoro. Kekuasaan Raja Kesultanan Yogyakarta semakin sempit, bahkan raja hanya sebagai simbol saja. Belanda mulai menguasai wilayah pantai utara Jawa yang sebenarnya milik kekuasaan Yogyakarta. Bahkan melarang kaum bangsawan untuk menyewakan tanah kepada pihak swasta. Pada tahun 1822, Pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali kerajaan mendampingi Sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan Pati Danureja diangkat oleh Belanda untuk menjalankan pemerintah Kesultanan Yogyakarta di bawah pengawasan Belanda. Atas perintah Pati Danurejo, tanah Pangeran Diponegoro di Tegalrejo dipatok tanpa izin untuk dijadikan jala. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro sangat marah karena di tanah itu terletak makam leluhurnya. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro mencabut semua patok dan menggantinya dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan. Berikutnya strategi perlawanan. Pangeran Diponegoro membentuk pasukan dan mengobarkan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Demikian pula para ulama dan bangsawan yang kecewa terhadap Belanda memutuskan bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Di sini ada dua tokoh tangguh, yakni Kiai Mojo yang selalu menguatkan moral pasukan Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawirodirjo yang menjadi panglima perang. Tahun 1825 sampai 1826, Pangeran Diponegoro dapat mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal H.M. de Kock. Kemenangan tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Kedua, siasat perang gerila Pangeran Diponegoro belum tertandingi. Ketiga, sebagian pasukan Belanda masih Belanda di Sumatera Barat menghadapi perang Patri. Pergerakan pasukan Diponegoro meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Rembang, Madiun, dan Magetan. Berikutnya berakhirnya Perang Diponegoro. Belanda menerapkan taktik perang benteng stelsel dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang berhasil direbut dari Diponegoro. Selama perang, Belanda membangun benteng di Gombong, Purworejo, Magelang, Ambarawa, dan Salatiga. Benteng-benteng tersebut membentuk sistem benteng yang saling terhubung dengan lainnya. Satu persatu daerah pertahanan Diponegoro jatuh ke tangan Belanda dengan banyak pasukan yang gugur. Hal ini menjadi pukulan besar kepada Pangeran Diponegoro. 1830 dalam perundingan di Magelang, Jenderal de Kock memerintahkan penangkapan atas Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar dan wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Demikianlah materi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.